Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Camat Janapria yang kami muliakan, Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Dapil Kopang Janapria, yaitu Ananda Ahmad Rifai yang saya muliakan, Bapak Kapolsek Janapria yang saya hormati, Bapak Sekdes Desa Lekor beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ketua BPD Desa Lekor beserta jajarannya yang saya hormati, adik-adik teman-teman dari Aliansi Lekor Bersatu yang disingkat Adi Batu yang saya banggakan. Puji syukur pada Allah SWT kita panjatkan, semoga kita selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi kehadiran saya ini secara pribadi maupun kelembagaan merasa terpanggil hati nuraninya karena keadaan Desa Lekor yang sedemikian kisruh. Selama ini saya berdiam diri, tidak berkomentar, tidak pula kemana-mana, tetapi saya memantau keadaan desa yang kondisinya sudah sedemikian rumit kondisinya, sehingga dari teman-teman dan adik-adik mendatangi saya ke rumah saya, tentunya untuk berdiskusi, mencari jalan keluar bagaimana dan apa yang harus kita perbuat dalam kondisi seperti ini. Secara pribadi, saya sebagai elemen masyarakat Desa Lekor tentunya merasa prihatin sekali dengan keadaan sekarang yang hampir menemui jalan buntu antara Pemdes dengan pihak masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lekor Bersatu tidak menemukan titik temu, sehingga ini mengganggu stabilitas pemerintahan Desa Lekor. Ini berawal dari penunjukan pejabat Desa Lekor oleh Bapak Bupati Lombok Tengah yang ditujukan pada Saudara Lalu Suara, dan itu sudah keluar SK-nya, sudah dilantik. Oh, belum lantik? Ya. Kemudian satu sisi saya sampai hari ini masih berstatus sebagai Ketua DPRD Desa Lekor. Tentunya kalau secara struktural saya berada di bawah Pemdes, tetapi secara fungsi tentunya adalah saya jembatan dari masyarakat untuk berbicara antara masyarakat dengan Pemdes, bagaimana saya tidak salah, karena sekarang sudah deadlock di Desa Lekor, jadi tidak nyambung antara semua pihak, sehingga mudah-mudahan kita pada hari ini bisa bertemu, baik bertemu muka maupun bertemu pendapat. Sesungguhnya kalau saya melihat bahwa permasalahan ini timbul dari kurangnya komunikasi antar semua pihak, sehingga pihak yang satu dengan pihak yang lain itu tidak bertemu pendapatnya. Kalau kita merunut pada apa yang sudah kita lakukan di masa-masa lalu di Desa Lekor, pertama, ketika kita merancang RAPBDes, kita diminta untuk bermusyawarah dalam satu forum namanya Musdus. Di dalam Musdus itu sudah kita lakukan melibatkan semua pihak, baik kadus,
BPD yang ada di sana, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang menjadi usulan yang dibahas nanti di dalam pembahasan APBDes. Baru itu akan menjadi APBDes. Kemudian yang kedua, mari kita mengingatkan memori kita pada beberapa tahun yang lalu. Ini juga sudah terjadi ketika pada desa Lekor waktu itu dalam masalah, kemudian diganti oleh Sekdes menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Dulu ketika pegawai negeri sebagai Sekdes, maka yang memberikannya bagi kerja adalah Sekdes. Digantikan oleh Sekdes waktu itu yaitu almarhum Mahsyar. Kemudian terjadilah seperti sekarang, jarak beberapa bulan almarhum Mahsyar meninggal dunia. Dan terjadilah kekisruhan di desa kita mengenai penunjukan PLT. Sehingga waktu itu kita tidak bisa bermusyawarah atau melakukan musyawarah di desa karena situasinya memanas. Kita dipanggil oleh Bapak Bupati untuk bermusyawarah, melakukan musyawarah desa di SMA 2 Praia, ya Pak Bidi. Ya. Di sana pun kita tidak menemukan titik temu, kita tidak sepakat. Walaupun semua pihak hadir. Nah sekarang sama kondisinya, sama permasalahannya, walaupun berbeda namanya dengan apa yang terjadi di masa lalu, bahwa sekarang menurut undang-undang bahwa ketika kepala desa meninggal karena sekdesnya bukan pegawai negeri, undang-undang mengatakan bahwa yang menggantikan kepala desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh bupati. Itu bunyi undang-undang, kurang lebih. Kalau ayatnya saya tidak hafal. Tetapi logikanya, Bapak Bupati kan tidak tahu orang Lekor, tidak tahu ya siapa yang akan diangkat, beliau bukan orang Lekor, dan tidak tahu siapa pegawai negeri struktural yang ada di desa Lekor. Sehingga pada tanggal 29 Juli 2021 malam Jumat, Bapak BPD beserta utusan dari Aliansi Lekor Bersatu itu menghadap ke Bupati. Kemudian saya tidak ikut, cuma saya diceritakan. Pak Bupati melalui perintah lisannya meminta untuk menyelesaikan di bawah bermusyawarah. Kemudian pada hari Senin, tanggal berapa itu? Tanggal 2 Agustus ya. Ya, BPD rapat, kemudian dihadiri oleh 8 orang anggota BPD, kemudian dari Aliansi Lekor Bersatu juga berapa orang? 3 orang yang menghadiri dan menyepakati untuk mengusulkan 3 orang, yaitu pertama Saudara Rahman, kedua Saudara Haji Durhan, yang ketiga yaitu Saudara Dr. Rus dan Suara. Ya. Nah kemudian hari Senin rapat, kemudian ditulis, entah jam berapa dihantar itu saya tidak tahu. Hari Selasa pagi SK sudah keluar, sudah ditandatangani. Ya. Kemudian lalu timbul gejolak lagi. Nah, kita baca sedikit ya. Yang saya sayangkan ya, baik secara pribadi maupun atas nama lembaga desa, kenapa tidak contoh cara kita yang dulu? Karena ini berpotensi untuk menimbulkan keseruan dan tidak kuasa beberapa pihak. Kenapa kita tidak memanggil semua pihak lembaga desa, yaitu BPD, kemudian Kadus, LKMD, kemudian Karang Taruna, lembaga adat, BKD, dan satu saja tokoh masyarakat di tiap-tiap dusun, sehingga menurut prediksi saya ratusan orang akan terkumpul di kantor desa
kemudian membahas tentang ini dan akan muncul. Yang tidak muncul ketika rapat terbatas akan muncul di dalam rapat terbuka. Kalau sudah demikian, insya Allah saya yakin 100% tidak akan ada keributan seperti ini. Lalu sekarang situasinya seperti ini. Kita dihadapkan pada sebuah situasi yang sulit. Apa yang kita akan berbuat, Bapak-bapak? Mari kita lepas ego kita masing-masing, kita mencari jalan keluar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sepakat antara semuanya, ya. Kalau kita masih pada ego masing-masing, tentu tidak akan dapat. Sedikit lagi 2 menit ya, karena waktu ini nanti kita Ya. variasi lain. Kemudian ada Itu hampir final yang saya sampaikan. Tapi karena ini undang-undang, ya, baik. Kembali lagi, kalau itu kita lakukan maka tidak akan ada kisruh. Bapak akui ataupun tidak akui, namanya musyawarah itu pasti yang terbaik. Walaupun misalnya itu, maaf saya tidak buka kitabnya ya. Khusus masalah PAW ini yang saya masih sama-sama. Walaupun misalnya di dalam perundang-undangan mengatakan tidak perlu musdes, tidak usah namanya musdes, musyawarah biasa. Itu perintah Tuhan, musyawarah itu perintah Tuhan kepada kita. Jelas tertera di dalam Al-Quran. Kalau saya bersalah, di dalam As-Surah ayat 23. Saudara-saudara saya lebih tahu, ada ustaz-ustaz yang hadir di sini. Itu perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintah kita bermusyawarah untuk mencari jalan keluar sehingga tidak timbul permasalahan seperti ini. Nah, itu kemudahan yang saya rasakan selama ini melihat permasalahan desa lapor yang sedemikian rumit. Kemudian setelah itu di sini tercatat berbagai undang-undang ya dari Aliansi Rokok Bersatu yang kalau saya baca ini panjang, tetapi bapak-bapak sudah ketahui bersama. Sepertinya dari Aliansi Rokok Bersatu ini bersikeras untuk tidak menerima keputusan yang sudah ada ini. Oleh karena itu mari kita berbicara. Mari kita berbicara kedua belah pihak. Mudah-mudahan seperti saran dari Bapak Camat tadi, di sini kita menemukan titik temu sehingga permasalahan ini bisa kita sudahi sampai di sini. Karena kita punya gawe besar, Bapak-bapak, saudara-saudara. Apa gawe besar kita? Yaitu PAW. Ini sesungguhnya menjadi esensi dasar tujuan kita di Desa Lapor. PJS ini sementara, tetapi sementaranya yang prosesnya yang kurang tepat sehingga terjadi keributan seperti ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di dalam dialog kita bisa bertemu pada satu titik temu yang terbaik. Demikianlah, wallahu a'lam wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.